Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahnya, dan apabila engkau kufur atas nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Selawat beriringkan salam kita ucapkan kepada pucuk pimpinan Islam sedunia, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidak pernah kepadam, tapi nama beliau terpandang. Yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya jalan kaki hingga zamannya naik motor Kawasaki, dari zamannya naik unta hingga zamannya naik Kijang Lenovo. Ke bukit beliau daki, ke lurah beliau turuni, demi menegakkan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Satu kali la ilaha illallah, seumur hidup tetap la ilaha illallah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang saya hormati ustaz yang akan menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini, dan yang saya hormati bapak pengurus masjid dan hadirin dan hadirat sekalian. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi Arbi Pratama. Saya adalah cucu dari nenek Sida, dan ayah saya adalah Epi Rizal. Saya bersekolah di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Jawa Timur. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam judul kultum saya yang saya beri judul 4 cara agar istiqomah dalam menjalankan ibadah. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah belajar, yang mana seperti kita ketahui dalam potongan ayat la ilaha illallah. Jangan kita lihat ayat tersebut, tapi lihat ayat sebelumnya, yaitu fa'lam annahu, maka ketahuilah dan belajarlah, seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat manusia dan orang-orang yang telah diberi beberapa ilmu. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dan ada lagi dalam hadis mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi umat muslim dan muslimat. Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka syaitanlah gurunya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita belajar, walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah tidak mengenal namanya usia, karena mencari ilmu tidak ada batasnya, baik tua maupun muda, baik kaya maupun miskin, dan yang lainnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah komunitas atau lingkungan. Apabila Bapak Ibu mempunyai komunitas atau grup dan semacamnya, maka Bapak Ibu tidak Bapak mengikutinya selagi komunitas tersebut mengingatkan kita kepada kebaikan, selagi komunitas tersebut mengingatkan kita kepada jalan yang benar. Apabila Bapak Ibu tidak ada dalam jalan tersebut, maka keluarlah dari komunitas itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau kita tidak berada di komunitas tersebut, lalu siapa yang akan berdakwah di dalamnya? Bapak Ibu, kita dipengaruhi atau mempengaruhi? Kalau kita dipengaruhi, maka keluarlah dari komunitas tersebut. Karena apa?
kalau komunitas tersebut menyuruh kita kepada kebaikan, memperingati kita untuk menjalankan ibadah, menyuruh kita sholat berjamaah ke masjid, maka ikutlah komunitas tersebut. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah nasihat. Tidak perlu kita usah payah ke masjid meninggalkan usia, cukup kematianlah yang menjadi nasihat bagi kita. Kematianlah yang menjadi nasihat bagi kita. Sudah beberapa banyak apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Semakin bertambah usia, maka semakin dekat pula ajal kita. Maka kita harus memperingati angka kematian. Kita harus menjadikan kematian sebagai nasihat bagi kita, agar kita menjadi manusia yang lebih baik, agar kita bisa bermuhasabah menjadi yang lebih baik ke depannya dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Bapak Ibu, setelah kita melakukan yang tiga tadi, maka terakhir adalah tawakal dan berdoa. Kita harus saling berdoa, minta doa dan mendoakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertemu di jalan sama saudara Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka kita harus saling berdoa. Mungkin Bapak Ibu butuh doa, minta doa. Saya berdoa semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di Ramadan depan kita ditemukan oleh rahmat bulan yang suci ini. Apabila kita matikanlah kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan janganlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Sebelum kita berdoa, kita yang namanya usaha. Usaha tanpa doa sama dengan bohong. Doa tanpa usaha sama dengan sombong. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.